Selamat datang kembali di YouTube channel HG Auto, dan di trimester awal ini kita kedatangan produk baru dari Nakamichi, yaitu head unit Android seri Nakamichi Legend ADV MK2. Oke, jadi apa yang spesial dari head unit ini? Jadi ada beberapa pembaruan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Jadi di versi Nakamichi Legend ADV sebelumnya itu dia memiliki hanya satu varian untuk RAM dan ROM-nya, yaitu RAM 464, tapi untuk ukuran selalu ada ukuran 9 dan juga 10 in. Nah, sedangkan di yang baru ini dia menonjolkan di sisi ROM-nya, di mana dia memiliki RAM 6. Biasanya ROM-nya itu hanya di 128 atau juga ada yang 64. Tapi dia memberi kita memori penyimpanan sebesar 256 GB. Jadi si Nakamichi Legend ADV MK2 ini memiliki dua varian dari segi varian RAM-nya ya. Jadi yang pertama ada di RAM 4 dan memori 128, dan yang kedua ada di RAM 6 memori 256. Dan untuk display atau unit demo yang sedang saya nyalakan ini, dia ukurannya 10 inch. Untuk desain layarnya juga sudah 2K OLED. Jadi untuk resolusi layarnya itu di 2000 x 1200 pixel. Jadi secara kerapatan layar jika dibandingkan dengan seri sebelumnya sangat berbeda jauh, 2 kali lipat. Dan untuk desainnya dia sudah buttonless atau bezel-less, jadi nggak ada tombol sama sekali. Dan karena dia tidak ada tombol, untuk rasio layarnya juga bertambah setengah inch, yaitu menjadi 10,5 inch. Dan untuk prosesor yang digunakan di head unit yang satu ini sudah menggunakan prosesor yang ada pada handphone gaming. Jadi prosesornya dia smooth, cepet, nggak lemot, dan untuk prosesornya sendiri klaim bisa digunakan secara smooth dan lancar sampai 3 tahun ke depan. Jadi karena prosesor yang digunakan ini sudah kenceng, jadi itu berpengaruh ke semua ya teman-teman. Jadi mulai dari performa ketika buka aplikasi, lalu buffering gini, dia jauh lebih cepat ya. Nah, ini kita coba tes untuk OLED video ya. Jadi karena layarnya udah OLED, dia juga sudah support video sampai 2K, jadi pasti sangat nyaman ya. Apalagi digunakan dalam perjalanan ke luar kota ataupun perjalanan jauh. Nah, ini kita setting mentok ya di 1080 60 fps, cuman masih loading ini. Nah, ini dia sudah resolusinya sudah ke yang paling tinggi tuh ya. Jadi background di belakangnya itu benar-benar hitam pekat. Memang ini adalah salah satu keunggulan dari panel yang sudah OLED. Jadi dia itu pada saat layar mati pun dia benar-benar hitam. Jadi gap antara bezel dengan layar tuh hampir nggak kelihatan. Sama dengan HP-HP flagship zaman sekarang. Jadi layarnya itu benar-benar hitam, meles gitu. Nah, sama juga layar yang digunakan pada head unit Nakamichi ADV MK2 ini. Selain fitur-fitur tadi, head unit ini juga sudah support kamera 360. Jadi kalau kalian sudah beli head unit ini, terus suatu ketika ingin menambahkan kamera 360 pada mobil, kalian tinggal membeli kameranya aja, yang dimana harganya sangat terjangkau dibandingkan dengan kamera 360 yang menggunakan modul terpisah. Jadi di sini itu modul 360-nya sudah tertanam di dalam head unit ini. Jadi untuk kamera 360 udah support, tinggal beli kameranya aja beserta pemasangan, dan mobil kalian sudah bisa langsung menggunakan kamera 360 yang langsung bisa diakses direct lewat head unitnya. Nah, selain itu fitur yang nggak kalah mungkin bisa dibilang penting ya
dan juga banyak dipertanyakan oleh orang-orang, yaitu fitur Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi di sini dia bisa Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless. Dan selain itu dia juga bisa mirroring bila diperlukan, baik secara kabel maupun tanpa kabel. Dan untuk variannya ini ada ukuran 9 dan juga 10 inch. Dan karena kapasitasnya dia yang besar, Nakamichi sudah memperhitungkan untuk seberapa banyak lagu dan seberapa banyak video yang bisa kalian simpan di dalam head unit ini. Jadi untuk varian yang kita demokan ini RAM 6256 ya, untuk lagu dia bisa menyimpan hingga 28.444 lagu dengan format FLAC, dan untuk videonya sendiri dia bisa menyimpan hingga 3.700 video dengan format MP4. Nah, jadi dengan kapasitas memori yang besar memungkinkan head unit ini untuk menyimpan berbagai file baik musik maupun video kesukaan kalian langsung di dalam internal storage head unit ini. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin upgrade head unitnya menjadi Android, ingin cari spek yang cukup lumayan tapi dengan harga yang terjangkau, nah ini bisa menjadi salah satu referensi untuk upgrade head unit Android pada mobil kalian. Untuk harganya sendiri berkisar hanya di 4 jutaan saja. Untuk info lebih detail bisa langsung tanyakan pada nomor WA di bawah ini. Subscribe terus channel HG Auto agar kalian tidak ketinggalan info mengenai dunia otomotif di Indonesia. Bye.